Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 grup pendingin 11 TITL 2. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan sekaligus menerangkan tentang brazing dan juga alat apa aja yang dibutuhkan. Selamat menyaksikan teman-teman. Menurut kalian, apa itu brazing? Baik, saya akan jelaskan. Brazing adalah proses penyambungan logam dengan memanaskan logam hingga di atas 450 derajat Celcius dan mengisi celah sambungan menggunakan logam pengisi yang memiliki titik lebur yang lebih rendah dari logam induk. Pada proses ini, logam induk tidak meleleh, hanya logam pengisi yang mencair dan mengikat sambungan melalui aksi kapiler. Dibandingkan dengan pengelasan, brazing lebih minim distorsi, dapat menyambungkan logam berbeda jenis dan banyak digunakan dalam industri otomotif, peralatan rumah tangga, serta pembuatan pipa pendingin. Dan menurut teman-teman, apa aja sih alat-alat yang kita gunakan untuk brazing? Mari kita simak video selanjutnya. Yang pertama ada climeter atau tang ampere. A. Fungsinya yaitu mengukur arus listrik AC hingga 1000 ampere tanpa harus memutus kabel. Cara kerjanya yaitu climeter bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik, di mana arus listrik yang mengalir pada kabel menghasilkan medan magnet. Sensor di dalam klem mendeteksi medan magnet ini lalu mengkonversinya menjadi nilai arus. Selanjutnya ada cara menggunakan. Yang pertama, putar selektor ke mode yang diinginkan. Kedua, jepit kabel tunggal dengan rahang klem. Yang ketiga, baca arus pada layar. Yang keempat, untuk mengukur tegangan atau resistensi, gunakan prob merah hitam. Colok ke port COM dan V-ohm, lalu tempelkan pada titik yang ingin diukur. Yang kedua ada korek gas panjang atau gas torch lighter. A. Fungsinya yaitu menyalakan api dengan jangkauan aman, biasanya untuk kompor gas, lilin, atau pekerjaan servis AC saat pemanasan pipa. B. Cara kerjanya yaitu tabung berisi gas butane cair. Saat tombol ditekan, gas keluar dari ujung tabung logam. Mekanisme piezoelektrik menghasilkan percikan yang menghasilkan gas. Tentunya cara menggunakannya yaitu pertama, arahkan ujung korek ke area yang diinginkan dinyalakan. Dua, tekan tuas atau tombol sampai gas keluar dan percikan menyala. Ketiga, atur jarak aman agar tidak terkena nyala api. Yang ketiga ada flaring tool atau alat pembentuk flare pipa. A. Fungsinya yaitu membuat ujung pipa tembaga melebar berbentuk kerucut 45 derajat agar bisa disambungkan ke fitting. Selanjutnya cara kerjanya yaitu pipa dijepit pada blok penjepit sesuai diameter. Kon presisi ditekan ke dalam pipa menggunakan ulir atau handle sehingga pipa melebar. Cara menggunakannya yaitu saat pertama, potong pipa rata dengan pipian cutter. Kedua, bersihkan ujung pipa dari gerendra atau bur. Ketiga, masukkan pipa ke blok penjepit sesuai ukuran. Kencangkan skrup. Keempat, posisikan kon flaring di atas pipa. Kelima, putar handle hingga ujung pipa melebar berbentuk kerucut sempurna. Tube bender atau alat pembengkok pipa. Fungsinya untuk membengkokkan pipa dan sesuai sudut tanpa merusak bentuk pipa. Cara kerjanya yaitu pipa dijepit pada roller saat tuas ditarik. Roller menekan pipa mengikuti lengkungan cetakan, menghasilkan tekukan yang mulus. Kemudian untuk cara menggunakannya yaitu yang pertama, masukkan pipa ke alat sesuai ukuran. Yang kedua, sesuaikan posisi 0 pada skala sudut. Ketiga, tarik tuas perlahan sampai mencapai sudut tekukan yang diinginkan. Dan yang terakhir,
Lepaskan pipa dengan hati-hati agar tidak rusak ataupun penyok. Tes pen. Tes pen berfungsi untuk mengecek ada tidaknya listrik atau fasa pada stop kontak, kabel, ataupun terminal. Cara kerjanya yaitu di dalam gagang tes pen terdapat lampu neon dan resistor. Saat ujung tes pen menyentuh kabel bertegangan dan tangan menyentuh bagian logam belakang, arus kecil mengalir ke tubuh lalu ke tanah. Arus kecil ini menyalakan lampu neon. Untuk cara menggunakannya yaitu pertama, tempelkan ujung tes pen ke kabel atau lubang stop kontak. Kedua, sentuh bagian logam di ujung gagang dengan jari. Dan terakhir, jika ada tegangan, lampu neon di dalam tes pen akan menyala. Pipa cutter atau pemotong pipa yang berfungsi untuk memotong pipa tembaga ataupun aluminium dengan rapi dan rata tanpa adanya kerusakan ataupun penyok. Cara kerjanya menggunakan pisau bundar yang ditekan ke pipa sambil diputar. Setiap putaran, knob diputar untuk menambah tekanan hingga pipa terpotong sempurna. Untuk cara menggunakannya, yang pertama, masukkan pipa ke antara roda pemotong dan roller. Yang kedua, putar knob hingga roda menekan pipa. Ketiga, putar alat mengelilingi pipa, kencangkan knob sedikit demi sedikit sambil terus memutar hingga pipa terpotong. 7. Vakum pump oil. A. Fungsi: melumasi bagian dalam pompa vakum, menjaga kedap udara untuk menghasilkan vakum maksimal, mendinginkan komponen pompa agar tidak cepat aus. B. Cara kerja: oli dipompa bersama udara dalam sistem. Oli mengisi celah-celah sehingga udara tidak bisa masuk kembali, membantu terciptanya tekanan rendah atau vakum. C. Cara menggunakan: 1. Buka tutup pengisian oli pompa vakum. 2. Tuang oli sesuai kapasitas yang dianjurkan. Biasanya ada kaca pengukur level. 3. Tutup kembali rapat. 4. Ganti oli bila sudah keruh atau tercemar kotoran atau air. 8. Water pass atau spirit level. A. Fungsi: mengecek kerataan permukaan seperti horizontal, vertikal, dan diagonal. B. Cara kerja: di dalam tabung terdapat cairan dengan gelembung udara. Saat alat diletakkan di permukaan, gelembung udara akan bergerak ke titik tertinggi. Jika gelembung tepat di tengah garis, berarti permukaan rata. C. Cara menggunakan: 1. Letakkan water pass di atas permukaan yang akan diperiksa. 2. Lihat posisi gelembung. 3. Sesuaikan objek, misalnya memasang AC di dinding, hingga gelembung berada di tengah garis. 9. Kunci L atau Allen key set. A. Fungsi: mengencangkan atau melepas baut dengan kepala heksagonal atau lubang segi 6. B. Cara kerja: kunci berbentuk L dengan ukuran berbeda-beda. Lengan panjang untuk memberi torsi atau tenaga putar yang besar. Lengan pendek untuk area yang sempit. C. Cara menggunakan: 1. Pilih ukuran kunci L yang sesuai baut. 2. Masukkan ujung kunci ke dalam lubang baut. 3. Putar searah jarum jam untuk mengencangkan atau berlawanan arah jarum jam untuk mengendurkan. Yang ke-10 ada manifold coil set plus selang pengisian. Fungsinya yang pertama adalah mengukur tekanan sisi rendah yang biru dan sisi tinggi yang merah pada sistem AC atau refrigerasi. Yang kedua adalah untuk mengosongkan pengisian refrigeran dan yang pastinya diagnosis performa. Cara kerjanya di dalam meter ada tabung Bourdon yang melengkung ketika mendapatkan tekanan. Gerakannya menggerakkan jarum. Keran pada manifold menghubungkan atau menutup aliran antara port biru atau merah dan port service lengan atau yang warna kuning ya. Cara menggunakannya, pertama pastikan kedua valve tertutup. Sambungkan selang biru ke port low, merah ke port high, dan kuning ke port vacuum. Yang kedua, ports udara pada selang kuning dilonggarkan sedikit di sisi manifold saat ada aliran refrigeran atau vakum. Yang ketiga,
vakumnya dinyalakan pompanya. Buka kedua valve yaitu biru dan merah agar seluruh sistem tervakum. Dan jangan lupa tutup valve dulu baru matikan pompanya. Yang keempat, mengisi atau timbang refrigeran. Sambung botol ke selang kuning untuk pengisian uap. Dan terakhir, setelah selesai menggunakan, tutup semua valve, lepaskan selang, dan pasang kembali penutup squirter. Yang ke-11 ada kapasitor motor. Fungsi utamanya membuat pergeseran fasa arus pada motor satu fasa supaya torsi awal ada dan beroperasi secara stabil. Cara kerjanya, kapasitor menyimpan dan melepaskan muatan secara periodik mengikuti AC, menghasilkan arus yang mendahului tegangan dan akhirnya menciptakan medan putar semu pada kumparan bantu motor. Cara menggunakannya, run cap dipasang permanen seri dengan lilitan bantu. Start cap dipasang sementara melalui relay potensial. Selalu discharge sebelum menyentuh dan hubungkan terminalnya melalui resistor atau obeng berisolasi. Lalu untuk nameplate kapasitor untuk 1 PK ini yaitu pada keterangan 25 mikrofarad kurang lebih 5%, yang artinya kapasitansi nominal 25 mikrofarad dengan toleransi kurang lebih 5%. Lalu tegangan kerja 400 volt AC, maksimumnya yaitu 450 volt AC dengan frekuensi yaitu 50 atau 60 Hz. SH kapasitornya atau umumnya singkatan dari start atau run kapasitor, umumnya dipakai untuk motor. Lalu untuk keterangan 70 derajat itu adalah suhu operasi maksimum. Lalu ada keterangan non PCB, artinya tidak menggunakan bahan berbahaya PCB. Lalu ada kelas B, yaitu artinya kategori standar ketahanan isolasi atau temperatur. Lalu yang terakhir adalah protopyline atau ditambah MC wax, artinya bahan dielectric yang digunakan. Ini adalah kapasitor yang digunakan untuk PK yang lebih tinggi dengan tipe seri C93-0MKP dengan kapasitansi nominal 100 mikrofarad dengan toleransi 5% sampai dengan 10%. Lalu tegangan kerja 230 volt AC dengan frekuensi 50 Hz. Untuk kapasitor ini mampu menyuplai daya reaktif yaitu 1,66 kV ampere reaktif dengan arus 7,22 ampere. Arus maksimumnya 1,3 kali arus nominal. Rugi daya hanya 0,4 watt per kvar. Lalu rentan suhu kerjanya yaitu minus 25 sampai dengan plus 55 derajat Celcius. IEC 831 itu ada standar internasional yang digunakan. Yang ke-12 ada setless atau brazing oxygen acetilena regulator torch tip. A. Fungsinya membuat pergeseran fasa arus pada motor satu fasa supaya torsi awal ada, start, dan operasi stabil atau run. Cara kerjanya, kapasitor menyimpan dan melepas muatan secara periodik mengikuti AC, menghasilkan arus yang mendahului tegangan. Tercipta medan putar semu pada kumparan bantu motor. Lalu yang ketiga, cara menggunakan run cap dipasang permanen seri dengan lilitan bantu. Start cap dipasang sementara melalui relay potensial atau sentrifugal, terlepas otomatis setelah kompresor berputar. Lalu yang ketiga, selalu discharge sebelum menyentuh. Hubungkan terminalnya melalui resistor obeng yang berisolasi. 13. Rivet gun atau blind riveter. Fungsi menyatukan plat tipis atau cover unit menggunakan baku keling buta. Cara kerja, alat menarik material rivet
badan rivet mengembang dan mengunci. 2 lembaran lalu mandrel patah pada titik lemah. Cara menggunakan: 1. Bor lubang sesuai ukuran rivet. 2. Masukkan rivet ke mulut alat. Sisipkan ke lubang. 3. Jepit atau tekan gagang hingga mandrel putus. Buang sisa mandrel. 14. Flaring dan swagging toolkit atau alat nempel pipa tembaga. Fungsi: membuat flare 45 derajat pada ujung pipa tembaga untuk sambungan nempel. Swagging untuk memperbesar ujung pipa agar bisa disarungkan tanpa fitting. Cara kerja: pipa dijepit pada bar bertahap. Kerucut atau adapter menekan ujung pipa sehingga terbentuk kerucut atau melebar. Cara menggunakan: 1. Potong pipa lurus atau tubing cutter. Debur bagian dalam. 2. Masukkan flare nut dulu ke pipa. 3. Jepit pipa pada lubang sesuai ukuran. Ujung pipa menonjol 1,5 min 2 mm di atas permukaan bar. 4. Posisikan yoke dan kerucut, putar sampai terasa mati lalu tambah 1/8 putaran. 5. Lepas, periksa permukaan halus tanpa retak. Pasang ke fitting dan torsi sesuai spesifikasi. Cara swagging: ganti kepala swag sesuai ukuran. Tekan sampai ujung melebar seragam. Selanjutnya yang ke-15 yaitu infrared thermometer atau termometer tembak. Fungsinya yaitu untuk mengatur temperatur permukaan tanpa kotak. Biasanya digunakan di mis, kemudian di pipa hisap atau tekan, kemudian di kisi kondensor, dan yang lain-lain. Kemudian cara kerja alat tersebut yaitu sensor membaca radiasi inframerah dari permukaan yang dihitung menjadi suhu sesuai emissivity. Kebanyakan ergun di set 0,95. Cara menggunakan alat tersebut yaitu yang pertama, perhatikan rasio distance spot 12:1, kemudian pada jarak 1,25 meter, kemudian diameter area kurang lebih 10 cm. Yang kedua, arahkan ke permukaan mat. Untuk permukaan mengkilap tembaga atau alu, tempel pita isolasi hitam atau kertas terlebih dahulu. Yang ketiga, yaitu tekan pelatuk, baca suhu rata-rata area spot. Untuk selanjutnya yang ke-16 yaitu ada vacuum pump atau pompa vakum. Fungsinya yaitu untuk mengeluarkan udara dan uap air dari sistem sebelum pengisian refrigeran atau deep vacuum. Cara kerja dari alat tersebut adalah pompa fan menciptakan tekanan sangat rendah. Uap air mendidih pada vakum dan terangkat bersama aliran ke oli atau pompa. Kinerja sangat bergantung pada kebersihan dan level oli. Kemudian cara menggunakannya yaitu yang pertama yaitu isi oli hingga level. Sambungkan pompa ke selang kuning manifold, biru low, merah ke high. Yang kedua yaitu buka kedua valve manifold dan nyalakan pompa. Yang ketiga yaitu vakum hingga deep vakum, ideal kurang dari 500 mikron, memakai mikron gauge jika tidak ada. Minimal 30
hingga 60 menit untuk sistem kecil. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu tutup valve manifold, matikan pompa, lakukan standing vacuum test, dan lihat jarum atau alat mikron harus stabil. Yang kelima yaitu siap isi refrigeran, tetap tutup valve ke sistem saat mengganti koneksi agar tidak masuk udara. Selanjutnya yang ke-17 yaitu ada electronic refrigerant protector atau sniffer. Fungsinya yaitu untuk mendeteksi kebocoran refrigeran R22, R410A atau R-13-4A dan yang lain-lain pada sambungan katup, evaporator, dan kondensor. Kemudian cara kerja alat tersebut yaitu ujung sensor head diode semikonduktor mengubah konsentrasi refrigeran di udara menjadi sinyal bunyi LED. Sensitivitas bisa diatur. Kemudian cara menggunakan alat tersebut yaitu yang pertama, nyalakan dan tunggu self check, set sensitivitas medium. Yang kedua, gerakan ujung sensor perlahan kurang lebih 2 hingga 5 cm per detik. Berjarak 3,5 mm, 3 sampai 5 mm dari area yang diperiksa. Langkah yang ketiga, fokus di sambungan flare atau brazing, katup skrider, pipa kapiler, area oli basah. Harus fokus pada sambungan-sambungan tersebut. Yang selanjutnya, langkah keempat yaitu jika alarm berbunyi, ulangi dari arah berbeda untuk konfirmasi tandai titik dan verifikasi dengan sabun atau UV dye bila perlu.